Cerita Mbah Korim, untuk Malam Tirakatan HUT Kemerdekaan RI. Sebagai Ketua Panitia Malam Tirakatan di Kampung Sudimoro, aku ingin ada sesuatu yang berkesan bagi warga. Aku ingat, ada seorang saksi sejarah yang masih hidup, yakni Mbah Korim. Ia mengalami langsung bagaimana penderitaan hidup di akhir masa penjajahan Belanda dan Jepang. Bahkan ia termasuk salah satu pemuda yang dikirim sebagai romusa pekerja paksa yang dikerjapaksakan di sekitar Surabaya. Maka aku pun mendatangi rumahnya untuk meminta agar beliau berkenan bercerita tentang pengalamannya menjalani hidup di masa akhir penjajahan Belanda dan awal penjajahan Jepang. Setelah basa-basi sebentar, aku pun menyampaikan maksud kedatanganku. Mohon Simba berkenan menceritakan pengalaman hidup di zaman penjajahan pada acara Malam Tirakatan peringatan Hari Kemerdekaan. Beliau merenung sejenak, lalu berkata, "Saya ceritakan sekarang saja kepadamu, agar kamu ceritakan lagi kepada warga di acara tirakatan. Mumpung saya sehat, bisa bercerita. Belum tentu besok di acara tirakatan saya masih baik-baik saja." Begitu kata Mbah Korim. Aku pun mengiyakan. Baiklah Mbah, sekarang tidak apa-apa, tapi bagaimana kalau cerita Mbah Korim saya rekam saja, agar besok saya perdengarkan kepada warga, jadi ceritanya asli, bukan cerita saya. Tanyaku balik kepada Mbah Korim. Mbah Korim mengangguk, mengiyakan, maka ku nyalakan video perekam pada HP-ku, dan mulailah Mbah Korim bercerita. Saat itu bulan Januari tahun 1942, terdengar kabar bahwa Jepang mendarat pertama kalinya di Tarakan, Kalimantan, dan melakukan serangan gencar terhadap pasukan Belanda. Hanya dalam sehari saja, komandan pasukan Belanda menyerah. Setelah itu, Jepang masuk ke Sumatera. Lalu tanggal 1 Maret tahun 1942, Jepang di bawah pimpinan Jenderal Imamura mendaratkan pasukannya di Jawa, sekaligus di 3 lokasi, yaitu Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. Bagaimana perlawanan Belanda di Jawa Mbah? Ada perlawanan, tapi tidak berarti. Buktinya pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Belanda menyerah, dan menyerahkan kekuasaan kepada Jepang di Kalijati, Subang. Begitu hebatkah Jepang, hingga dalam waktu singkat bisa mengalahkan Belanda? Ia memang sangat hebat. Pasukan Jepang sangat pemberani dan hebat. Rusia saja kalah sama Jepang. Amerika pun dihajar dengan 360 pesawat oleh Jepang, hingga remuk redam pada Desember 41. Apakah karena kekuatan militer semata atau ada faktor lain, sehingga Jepang begitu mudah mengalahkan Belanda di Indonesia? Tentu saja ada faktor lain, yakni dukungan masyarakat Indonesia yang penuh terhadap Jepang. Masyarakat Indonesia sudah sangat lama menderita oleh penjajahan Belanda. Maka ketika Jepang masuk ke Indonesia dengan semboyan 3A, Cahaya Asia, Pelindung Asia, dan Pemimpin Asia, masyarakat Indonesia percaya kepada Jepang yang katanya akan membantu membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Begitu mudah percayakah bangsa Indonesia kepada Jepang? Bagaimana tidak? Jepang mengizinkan bendera merah putih berkibar di samping bendera Jepang. Para pemuda dilatih kemiliteran melalui peta, dan Jepang pun menjanjikan tanggal yang pasti untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, yakni tanggal 7 September tahun 1944. Tahun demi tahun terlewati. Janji yang paling ditunggu-tunggu rakyat Indonesia adalah kemerdekaan. Akan tetapi, janji itu tidak ditepati. Sepertinya memang Jepang tidak berniat untuk membantu membebaskan Indonesia. Kalau Jepang serius mau membebaskan Indonesia, seharusnya saat Belanda menyerah, saat itulah Indonesia diberikan kemerdekaan, bukan diundur-undur. Bagaimana respon tokoh-tokoh Indonesia terhadap ingkar janji Jepang? Apakah mereka diam saja? Perlawanan di sana-sini dalam kelompok-kelompok pemuda bermunculan. Terlebih setelah mendengar Jepang mulai banyak menderita kekalahan di Perang Pasifik. Tapi untuk konfrontasi langsung, tentu belum berani. Baru setelah mendengar berita Jepang hancur karena dibom atom oleh Amerika, tanggal 6 Agustus tahun 1945, perlawanan pemuda menjadi lebih berani. Tanggal 9 Agustus Jepang kembali dibom atom oleh Amerika di kota besarnya Nagasaki hingga hancur lebur. Akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 14 Agustus tahun 1945. Di Indonesia terjadilah kekosongan kekuasaan. Saya berpikir mengapa harus menunggu kemerdekaan pemberian Jepang yang sudah tidak berdaya.
Demikian juga pikir para pemuda masa itu. Maka di mana-mana muncul teriakan, kita bisa merdeka tanpa Jepang. Keesokan harinya yaitu tanggal 15 Agustus para pemuda berkumpul dan mendatangi tempat pemimpin PPKI. Lalu meminta agar Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah Pak Karno langsung mau? Mula-mula Pak Karno menolak dengan mengatakan, "Saudara-saudara, saya sebagai ketua PPKI, meminta waktu karena keputusan untuk memproklamasikan kemerdekaan ini tidak dapat diputuskan sendiri, melainkan harus musyawarah dengan anggota PPKI lainnya. Lagi pula apabila janji Jepang itu ditepati, maka akan lebih baik karena tidak akan ada korban jiwa." Apakah pemuda bisa menerima jawaban Pak Karno? Tidak, para pemuda kecewa, hingga melakukan tindakan yang kontroversial. Tindakan apa itu? Pak Karno dan Hatta disandera, dibawa ke Rengas Dengklok. Terjadi konflik memanas di sana antara para pemuda yang ingin segera merdeka dengan Subarjo yang ingin Soekarno-Hatta dibebaskan. Di antara dua kubu itu terjadi saling ancam, hampir saja terjadi baku tembak antara Subarjo dengan pemuda. Akhirnya bagaimana Mbah? Bersyukurlah, akhirnya ada titik temu, Pak Karno mau mengumumkan proklamasi kemerdekaan besok pagi. Dan benar, besok paginya, ketika itu hari Jumat tanggal 17 Agustus jam 10, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan. Cerita Mbah Korim selesai, dan aku pun pamit pulang.